Ada pertanyaan, bagaimanakah wudhunya orang yang diperban? Perban sendiri kalau dalam istilah fikih itu dinamakan dengan nama jabiroh, yang artinya adalah penutup atau balutan luka untuk proses penyembuhan. Bisa berupa perban, bisa berupa kayu yang diikatkan, bisa berupa plaster ataupun gips. Yang tentunya hal ini menyebabkan sulitnya membasuh anggota wudhu dengan menggunakan air. Untuk dalilnya sendiri adalah wal aslu fi dzalika ma ruya an aliyin radhiyallahu anhu. Jadi riwayat dari Sahabat Ali annahu qala, Sahabat Ali mengatakan kusiro zindi yauma uhudin fasaqatul liwa min yadi. Baik Rasulullah, pergelangan tanganku mengalami luka ketika perang Uhud. Kemudian bendera ini jatuh dari tanganku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi yasarihi fa innahu sahibu liwa'i fid dunya wal akhirah. Kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabat, berikan bendera itu pada tangan kirinya, karena sahabat Ali adalah pemegang benderaku baik di dunia dan akhirat. Faqultu ya Rasulullah ma asna'u bil jabair. Kemudian sahabat Ali bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa yang saya perbuat dengan luka ini, dengan jabiroh ini? Kata Nabi, imsah alaiha, usaplah luka tersebut. Ini merupakan dalil bahwa ada syariat ataupun anjuran untuk mengusap jabiroh atau mengusap luka. Untuk masalah tata caranya wudhunya orang yang diperban, yang pertama adalah membasuh anggota yang sehat atau anggota yang tidak terluka. Jadi misalkan lukanya berada di tangan, misalkan bagian tangan kanan, ya, di pergelangan tangan. Berarti seperti biasanya membasuh wajah, setelah wajah kemudian membasuh anggota yang sehat. Jadi semisal bagian tangan berarti tangan yang tidak terluka, atau tangan yang tidak diperban. Yang sehat itu dibasuh dulu, ya. Misalkan yang diperban adalah pergelangan tangan, maka yang bagian yang sehat, yang tidak terluka, yang tidak ada perbannya, itu dibasuh dulu, yang kanan dan yang kiri. Nah, kemudian kalau sudah membasuh anggota yang sehat, anggota yang enggak diperban, setelah itu mengusap, mengusap anggota yang diperban, misalkan tangan bagian pergelangan, misalkan itu perbannya diusap pakai air. Setelah diusap pakai air, kemudian tayamum. Jadi tayamum atas nama untuk menggantikan anggota atau juz yang tidak bisa dibasuh dengan air, alias anggota yang diperban. Jadi tayamumnya berada di tengah-tengah ketika wudhu. Jadi membasuh anggota yang sehat dulu, bagian tangan, setelah itu diusap perbannya pakai air, diusap aja. Kemudian kita tayamumi anggota atau juz yang tidak bisa dibasuh dengan air, ya. Jadi ditayamumi dengan mengambil debu, ya, dengan mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Setelah itu baru kita melanjutkan pada anggota wudhu yang berikutnya, yakni mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, itu kalau kita ambil yang wajib-wajibnya saja. Jadi
Tata caranya adalah, yang pertama adalah kita basuh anggota yang sehat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita usap perbannya. Kemudian yang ketiga adalah kita tayamumi juz atau anggota yang tidak bisa dibasuh. Namun sebagian Syafi'iyah juga ada yang menyatakan tidak perlu mengusap perban. Ada sebagian ulama dari golongan Syafi'iyah mengatakan wa qala ba'du Syafi'iyah yaghsilus sahih wa yatayammam wa la yamsahu 'alal jabirah. Jadi wajibnya hanya membasuh yang sehat, anggota yang tidak luka, dan mentayamumi anggota yang tidak bisa dibasuh, tidak perlu mengusap jabirah. Jadi ini mungkin yang lebih ringan. Cuman kalau pendapat yang kuat ya 3. Yang pertama adalah membasuh anggota yang sehat yang tidak terluka atau tidak diperban. Yang kedua mengusap perbannya alias mengusap jabirahnya. Yang ketiga adalah mentayamumi anggota atau juz yang tidak bisa dibasuh. Sekali lagi, tayamumnya berada di tengah-tengah, di mana ada ketika waktu membasuh anggota yang terluka. Kemudian berikutnya untuk masalah apakah sholatnya itu wajib mengulangi bagi orang yang terkena perban atau orang yang diperban. Di dalam kitab Hasyiatul Bujairimi al-Khatib dan juga dalam kitab Bajuri juga disebutkan walhasil annal jabirah in kanat fi a'dha'it tayammum wajabat al-i'adah mutlaqan. Jadi untuk masalah mengulangi sholat atau tidaknya itu ditafsil. Kalau perbannya itu berada pada anggota tayamum, berarti tangan ataupun wajah. Jadi kalau lukanya atau perbannya berada pada anggota tayamum, berarti tangan atau wajah, itu berarti wajib i'adah secara mutlak. Ya, berarti tetap wajib sholat, tapi nanti harus mengulang sholat di lain waktu ketika sudah sembuh. Kemudian wa in kanat fi ghairiha, kalau misalkan lukanya atau perbannya di selain anggota tayamum, misalkan berada di misalkan berada di kaki. Jadi misalkan lukanya berada di kaki, ya, kaki bukan termasuk anggota tayamum. Kalau lukanya berada di selain anggota tayamum, itu ditafsir. Fa illam ta'khudh minas sahih syai'an fala i'adata mutlaqan. Kalau perbannya itu sebatas lukanya saja, alias tidak ada anggota yang sehat yang terkena perban. Ya, misalkan kakinya misalkan ya ada lukanya, cuman diulur-uluri obat misalkan, atau misalkan pakai istilahnya plester ya, tapi ngepres ya, alias pas dengan lukanya. Jadi sama sekali tidak ada anggota yang sehat yang terkena perban, terkena penutup luka. Bisa dengan obat uwur-uwur misalkan. Jadi kalau misalkan perbannya itu tidak mengenai anggota yang sehat, maka mutlak dia itu tidak wajib mengulang sholat. Tapi wa in akhudat ziyadatan ala qadril intisa ala qadril istimsak wajibat al-i'adah mutlaqan. Kalau misalkan perbannya itu melebihi batas, ya, batas untuk tumpuan perban, maka wajib mengulangi secara mutlak. Jadi misalkan lukanya ya, kira-kira butuh perban misalkan 5 cm sudah cukup. Nah, tapi perbannya sampai misalkan 10 cm atau ya 8 cm. Ya, perbannya itu terlalu banyak melebihi batas tumpuan perban, maka wajib i'adah, wajib mengulang sholat secara mutlak. Karena perbannya itu
melebihi batas, ya, batas yang dibutuhkan. Kemudian wa in akhadhat ma la budda minhu lil istimsaki. Kemudian berikutnya kalau misalkan perbannya itu sebatas kebutuhan, ya, alias melebihi dari anggota yang sehat tapi hanya sebatas kebutuhan. Misalkan lukanya misalkan 5 cm, lukanya misalkan 3 cm, ya, kemudian dibuat tumpuan kira-kira cukup, ya, dibuatkan misalkan 6 cm, ya, perbannya cukup 6 cm, ya, itu sudah cukup, ya. Jadi perbannya itu mengenai anggota yang sehat cuman sebatas untuk tumpuan saja supaya perbannya nggak lepas, itu juga ditafsir. Jadi kalau perbannya itu mengenai anggota yang sehat tapi sebatas kebutuhan saja sebagai tumpuan perban, itu kalau misalkan fa'in waldo'aha ala tuhrin, kalau memasang perbannya ketika kondisi suci, jadi pasang perbannya kondisi keadaan suci, dan tidak mudah, walam yashul nas'uha fala qadha, dan sulit untuk melepaskan, ya, tidak mungkin untuk melepaskan, ya, karena masih butuh, maka tidak perlu qadha, tidak perlu mengulangi sholat, ya, karena dia itu meletakkannya ketika suci dan perbannya itu melebihi atau mengenai anggota yang sehat hanya sebatas tumpuan saja. Wa illa bi an wadu'aha ala hadatsin aw sahulan nas'u wajibal qadha. Kemudian kalau berikutnya, kalau misalkan perbannya itu memang sebatas kebutuhan alias melebihi atau mengenai anggota yang sehat cuman sebatas tumpuan saja supaya nggak lepas. Hanya saja kalau meletakkan atau pasang perbannya itu ketika kondisi hadas, jadi pasang perbannya kondisi tidak suci, ya, maka dia itu wajib mengkodoknya, wajib mengulangi sholat, karena dia itu meletakkannya ketika kondisi hadas. Mudah-mudahan bisa dipahami.